Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Isma Imtian, NIM 1853014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Sekilas tentang teknologi informasi dan komunikasi, manusia adalah makhluk sosial. Di samping sandang, pangan, papan sebagai kebutuhan utamanya, maka sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan berkomunikasi di antara sesamanya sebagai kebutuhan utamanya untuk dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Maka mulailah manusia mencari dan menciptakan sistem dan alat untuk saling berhubungan tersebut. Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebar informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sumbangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Seperti yang kita ketahui bahwa di era serba modern seperti saat ini, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita yang kerap kali ditunjang dengan teknologi informasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah, dan hemat waktu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang pertama yakni faktor sosial, adalah faktor internalisasi individu. Contohnya, suatu perusahaan sangat membantu dalam memanfaatkan penggunaan TIK. Faktor yang kedua adalah kompleksitas, yakni faktor yang relatif untuk memahami dan menggunakan. Contohnya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas harian atau pekerjaan menyita banyak waktu. Yang ketiga adalah faktor kesesuaian. Nah, contohnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efektivitas pekerjaan. Yang terakhir adalah faktor konsekuensi. Contohnya, menggunakan teknologi informasi dan meningkatkan kesempatan untuk melakukan tugas yang berbeda. Faktor yang mempercepat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain, yang pertama, infrastruktur yang memungkinkan akses informasi dimanapun dengan kecepatan yang mencukupi. Yang kedua, faktor SDM, sumber daya manusia, ketersediaan human brain yang menguasai teknologi tinggi. Yang ketiga, yakni faktor kebijakan menuntut adanya kebijakan berskala makro dan mikro yang berpihak pada pengembangan teknologi informasi jangka panjang. Yang keempat, yakni faktor konten dan aplikasi menuntut adanya informasi yang disampaikan pada orang, tempat, dan waktu. Selanjutnya adalah analisis SWOT, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah strength, yakni kekuatan. Kekuatan TIK antara lain, yang pertama banyaknya pekerjaan yang menggunakan TIK, khususnya teknologi komputer, dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan harian. Yang kedua, mempermudah komunikasi jarak jauh dan transaksi jarak jauh. Yang ketiga, membuat pekerjaan lebih ringan dan mudah sehingga bisa memaksimalkan produktivitas pekerjaan. Yang selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi sebagai hiburan. Untuk selanjutnya, kemudahan akses dalam mencari informasi. Selanjutnya yakni weakness, kelemahan. Nah,
Yang pertama adalah bekerja dengan teknologi informasi ini sangat rumit sehingga sulit untuk mengerti dan memahami cara pemanfaatannya secara terperinci. Yang kedua adalah sarana prasarana pendukung terbatas seperti ketersediaan jaringan internet dan sinyal yang berbeda di setiap daerah. Yang ketiga adalah pengetahuan teknis mengenai teknologi informasi dan komunikasi yang terbatas menjadi kendala dalam pemanfaatan TIK. Selanjutnya yakni penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir adalah komunikasi menjadi hampa karena tidak saling tatap muka, hanya mengandalkan online. Selanjutnya opportunities, yakni peluang. Yang pertama, kesesuaian sarana dan prasarana dengan tuntutan potensi iptek di Indonesia mengakibatkan keharusan manusia mempelajari teknologi informasi dan komunikasi. Karena semakin kesini, kehidupan semakin serba digital. Selanjutnya, seluruh aspek bidang pendidikan, ekonomi, pemerintah, dan sosial menggunakan TIK, seperti teknologi yang berbasis komputer yang serba internet. Selanjutnya yakni kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dan bergaya guna. Mohon maaf, maksud saya berdaya guna. Untuk selanjutnya yakni pilihan teknologi yang beragam dan minim biaya. Selanjutnya, standarisasi isi data dan format data. Untuk yang keempat yakni tantangan atau threat. Yang pertama, kesenjangan kemampuan akses dalam TIK sehingga menimbulkan permasalahan dalam hal keadilan dan kesempatan. Yang kedua, semakin berkembangnya TIK di Indonesia, maka mengharuskan manusia untuk mengetahui seluas apa jangkauan keamanan yang harus dijaga. Untuk selanjutnya yakni kurangnya kesadaran dan partisipasi dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya adaptasi manusia terhadap teknologi yang diterapkan. Dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Untuk kesimpulan dari uraian tersebut, yakni manfaat perkembangan TIK ini sangat menguntungkan banyak pihak ataupun bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan sekaligus yang lainnya. Sehingga sekarang ini banyak perusahaan yang menggunakan TIK untuk menunjang aktivitas kerja. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.